Yo everybody, what's up man? Ini gue bakal kenalin apa sih bisnis partner, sehingga bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu tanpa lihat harga men. Soalnya ya kita punya bisnis, di balik YouTube ada bisnis sendiri. Jadi YouTube aja nggak berpenghasilan sih, karena subscribe-nya cuma 7.000, jadi ya masih sedikit. Tapi kita punya bisnis di balik itu. Bisnis apa itu? Simak videonya berikut ini. Halo semuanya, di video kali ini saya mau share ide peluang bisnis rumahan untuk cetak sablon kaos hanya dengan modal 10.000 aja. Simak selanjutnya. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke teman-teman, jadi seperti biasa saya di sini akan membahas ide-ide bisnis yang bisa Anda praktekkan di rumah tanpa modal yang besar. Anda juga bisa jual kemanapun. Kenapa sablon kaos ya? Lihat di marketplace banyak sekali permintaan sablon kaos, baik itu satuan ataupun yang lusinan ya, ataupun dengan partai besar. Semuanya punya segmen market masing-masing. Yang kedua, marginnya masih besar. Dan kalau teman-teman mau iseng-iseng coba-coba sablon kaos kayak gimana segala macam, bisa ikutin trik ini. Oke, disclaimer dulu ya. Trik ini memang murah, cuma Rp10.000, tapi pada kenyataannya trik ini tidak menghasilkan kualitas sablon yang bagus. Tujuan saya bikin video ini supaya teman-teman tahu dulu sablon kaos itu treatmentnya seperti apa sih, kok dia bisa jadi sablon kaos, kok bisa nempel sebuah gambar. Jadi setelah nanti teman-teman paham, konsepnya udah jelas, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan yang lebih detail lagi. Jadi teman-teman minimal di sini tahu dulu deh. Oke, yang pertama kita langsung aja. Kita butuh kaos polos ini ya. Kaos polos ini Anda bisa cari di pasar Tanah Abang ataupun di internet dengan kualitas yang berbeda-beda. Nah, di sini saya pakai kaos polos dari saya sendiri. Dia levelnya di atas Tanah Abang sekitar 40 sampai 50 ribu. Jadi kalau kaos-kaos kayak gini Anda bisa cari sendiri yang modalnya 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, itu semua macam-macam ya. Bahannya adalah katun. Oke. Nah, untuk coba-coba, Anda kan punya kaos polos di rumah. Jadi Anda bisa coba dulu untuk kaos polos di rumah Anda. Jadi 10 ribu tuh buat modal ngetes. Nanti kalau modal jual ya harus ada tambahan kaos. Yang kedua, ini butuh yang namanya papan berupa dus-dus minuman gitu deh. Ya, Anda potong kotak kayak gini. Cari yang agak presisi ya, supaya apa? Supaya nanti jadi bantalan untuk kita sablon kaosnya. Berikutnya, kita butuh yang namanya stiker. Nah, stiker-stiker kayak gini nih, ini paling kurang lebih sekitar 3 sampai 5 ribu satu stikernya. Ukuran A7, nanti kalau Anda bikin A4 ya, kosnya bisa Anda hitung sendiri. Ini langsung aja ke percetakan. Nah, berikutnya adalah ada sovel. Ini obat nyamuk. Ini senjata kita nih. Kalau mau nempel, ini rahasianya si sovel ini. Terus kemudian ada kertas jilid. Ini beli di tempat fotokopian lah. Satu lembar gini sekitar Rp2.000. Kemudian peralatan berikutnya adalah gunting. Ya, gunting. Nih. Juga setrikaan di rumah. Ya, udah cukup itu aja. Kita langsung praktek aja. Pertama-tama ini dusnya dimasukin dulu ke dalam kaos. Supaya apa? Supaya nanti kaosnya bisa presisi ketika disablon. Oke. Misalkan cetaknya di bagian belakang ya atau depan ya. Nah, seperti ini. Anda kira-kira aja mau cetak di mana. Oke. Nah, yang kedua kita ambil stikernya dan kita langsung gunting aja si sovelnya ini. Oke. Ini obat nyamuk tapi bisa jadi alat buat sablon ya. Bim, salah Bim. Kita tuang. Nih, kayak tuang mayones ya. Oles. Olesnya yang rata ya, supaya bisa nempel nanti. Rata. Nah, kalau udah rata, kita langsung aja tuang ke titik yang mau kita incar. Jadi misalkan ini pengennya di kiri sini nih ya. Udah, kita tempel. Terus kita tekan-tekan ya kayak gini ya. Tekan-tekan. Dah. Terus berikutnya kita harus tiban dengan plastik.
kita tiban dengan plastik kayak gini. Ini supaya kalau disetrika nanti nggak langsung kena objeknya. Nah, terus ini setrikaannya udah dinyalain. Kita tunggu sampai dia udah mulai panas. Oke, kalau udah langsung panas, kita langsung aja setrika ya. Kita diemin selama 2 menit. Gosoknya pelan-pelan ya. Supaya apa? Supaya dia presisi, rata, dan kertasnya tertransfer. Nah, kayak gini nih guys. Nah, gosok-gosok terus, pokoknya gosok-gosok terus supaya rata, pelan-pelan aja. Kalau makin gede berarti waktunya butuh makin lama ya. Misalkan pengen bikinnya ukuran A4 gitu, Anda harus bikin yang lebih lama. Nah, ini kurang lebih udah 2 menit ya. Kita taruh, sekarang kita lihat hasilnya. Kita buka. Bim, salah Bim. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Wow, masih panas nih. Oke, kita buka ya. Nah, ini udah kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, hasilnya di sini nggak bagus ya. Tapi tujuan saya di sini pengen edukasi teman-teman. Sablon itu intinya cuma kertas yang ditaruh, dipanasin, kemudian gambarnya tertransfer. Ada juga metode-metode di mana kaosnya tinggal ditaruh, di print, itu namanya DTG. Ya, banyak banget deh. Tapi intinya core-nya dari sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah teman-teman tahu, oh gini tuh prosesnya. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa hasil yang menggunakan mesin print yang bermutu. Oke. Jadi saya udah nyoba beberapa kali metode dengan penggunaan stiker, lalu ditransfer, lalu pakai setrikaan. Itu hasilnya kurang lebih tidak akan bagus. Nah, ini contoh sablon yang presisi. Biasanya kayak gini itu memang harus pakai mesin 500 juta rupiah. Tapi tenang aja, saya nggak bilang teman-teman harus beli mesin. Saya bakal ngasih solusi di mana Anda nggak perlu beli mesin mahal, nggak perlu stok barang sama sekali, tapi bisa jualan kaos kayak gini dan bisa dijual dengan tinggi. Ikutin saya yuk. Oke guys, jadi kita udah sampai ke salah satu tempat di mana Anda tuh nggak perlu punya mesin yang besar, nggak perlu stok barang sama sekali, tapi Anda bisa jualan produk-produk kaos yang benar-benar Anda tinggal jualan aja. Ini contohnya nih barang-barangnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu menggunakan sablon yang namanya DTG. Nah, sablon DTG itu dia lebih presisi ya, kayak gini-gini nih. Di sini tuh bisa dijual sampai 150.000 sampai 200.000 rupiah. Kualitasnya bagus, dan di sini kita tuh nggak perlu beli mesin karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang sudah punya mesin, teknologinya baru, benar-benar tinggal jualan aja. Nah, kayak gini nih desainnya tuh. Bagus ya, presisi. Warnanya pas, desainnya juga oke. Dan uniknya lagi di sini kita bisa sablon seperti ini nih. Jadi Anda nggak perlu stok barang yang banyak, tapi Anda bisa bikin brand sendiri, mulai dari di kerah, kemudian di hang tag, juga waktu di packaging. Nah, juga kalau kita jualan kaos di sini, itu packagingnya udah disiapin dengan brand yang mau kita bikin sendiri. Kenapa? Makanya ada kaos yang bisa dijual 150.000, 200.000, nggak punya mesin, tapi bisa jualan karena packagingnya bagus, desainnya juga bagus, kaosnya juga bagus ya. Nah, kalau teman-teman penasaran perusahaan mana sih yang bisa bantu kayak gini, nama perusahaannya adalah dropshipaja.com. Jadi dropshipaja.com adalah supplier produk custom yang bisa desain nggak cuman kaos doang, tetapi produk-produk seperti mug, seperti topi, seperti hoodie, casing handphone, semua itu diurusin. Dan kita nggak perlu stok barang, hanya perlu jualan. Dan juga selama kurang lebih 1 tahun akan ada banyak kelas, juga banyak materi yang bisa kita pelajarin untuk kita praktekkan, dan nanti kita bisa dapat income yang banyak dari sana. Nah, ini contoh-contohnya. Kayak di sini tuh semua barang-barang yang udah diproduksi di QC dulu di sini untuk memastikan barangnya sesuai atau tidak. Kalau barangnya ada kecacatan atau nggak sesuai, itu kita yang tanggung semua ongkos kirimnya sampai benar-benar ke tangan konsumen. Jadi daripada teman-teman jualan kaos tapi harus beli stok yang banyak, kemudian harus punya mesin, harus punya tempat, harus punya karyawan, mending partneran aja dengan dropshipaja.com yang merupakan vendor untuk produk-produk custom. Nah, harga pendaftarannya murah, di harga sekitar 150.000 per tahunnya. Jadi kalau nanti mau daftar tinggal langsung ke deskripsi aja, diklik linknya, baca informasi di sana. Setelah join, nanti bisa langsung ikut kelas, dapat pembelajaran, tinggal praktek, dan teman-teman bisa mendapatkan uang sesuai apa yang teman-teman targetkan. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di gudangnya Dropship Aja. Nah, di sini tuh semua produknya itu kita stok. Jadi mulai ada warna baru, tipe baru, varian produk baru selain kaos seperti hoodie, ada topi, ada sweater, ada polo, semua kita siapin di sini. Teman-teman nggak perlu stok sama sekali dan bisa order satuan. Nah, uniknya lagi, kalau teman-teman bilang, wah saya pengen mulai bisnis clothing line saya nih, gimana ya? Apakah kan kalau mulai bisnis clothing line saya harus stok banyak banget? Tenang aja, di sini
kalau mau bikin clothing line, kita udah siapin nih mulai dari logo, kemudian hang tag-nya, bahkan yang di kerah ini, itu teman-teman bisa order dan nanti bisa order satuan juga. Jadi bisa punya bisnis clothing line brand sendiri tanpa perlu stok barang sama sekali karena storage-nya di sini udah kita siapin. Oke teman-teman, itu aja video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya, kalau Anda ingin memulai bisnis online rumahan modal minim, Anda bisa langsung bekerja sama dengan banyak vendor, baik di marketplace ataupun di offline. Dan salah satu yang saya rekomendasikan adalah dropshipping.com. Itu aja, dan sampai jumpa. Oke guys, itu tadi dari Wiko Uang. Gimana? Gua minat? Enggak. Bener lah, masa enggak? Jadi gitu. Jadi gitu guys. Ya sebenarnya aku mau bikin video sendiri sih. Mau bikin video sendiri, cuma bayarnya belum sampai. Kalau aku fokus di pewangian guys. Karena barangnya itu pasti laku. Kalau kaos ya tergantung. Tapi terserah kalian. Terima kasih, sampai jumpa di channel konten dan berikutnya. Oke, dadah.